Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Yohana. Di pertemuan keempat, Praktikum Arsitektur dan Organisasi Komputer, kita akan membahas push button dan LCD 16x2. Yang pertama adalah push button. Push button itu memiliki dua setting. Yang pertama, three state, yaitu tombol ditekan, lampu menyala, dan tombol dilepas, lampu akan mati. Lalu yang kedua adalah pull up. Itu ketika tombol ditekan, lampu menyala, dan tombol dilepas, lampu tetap akan menyala. Lalu yang kedua adalah LCD. Di praktikum kali ini kita menggunakan LCD 16x2. Ini merupakan gambar LCD 16x2. Beberapa kode yang digunakan nanti itu yang pertama adalah LCD_clear yang fungsinya untuk menghapus semua teks di LCD. Lalu yang kedua ada LCD_goToXY dalam kurung X, Y. Itu fungsinya untuk menunjukkan koordinat mana teks akan dimunculkan berdasarkan koordinat X dan Y. Koordinat X dan Y dapat dilihat dalam LCD 16x2. Ini terdapat beberapa kotak yang horizontal atau mendatar itu merupakan koordinat X. Dimulai dari 0 sampai 15. Sedangkan untuk yang vertikal itu merupakan koordinat Y yang dimulai dari 0 sampai 1. Semisal kita ingin membuat teks, memunculkan teks di kolom kotak di sini, berarti itu memuat koordinat 1,1, yang mana 1 merupakan koordinat X dan 1 merupakan koordinat Y. Lalu yang ketiga ada LCD_put_SF yang fungsinya untuk memasukkan teks ke LCD. Nah, setelah ini kita akan membuat rangkaian di Proteus 8 Profesional. Ini merupakan tampilan awal pada Proteus 8 Profesional. Untuk membuat file, ini ada di kolom file, klik file, lalu new project. Ini kita bisa praktikum 4. Next. Ini kita create. Lalu next. 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 Dan finish. Ini tampilan awalnya. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat rangkaian itu ada ATmega 8535, lalu LCD 16x2, dan juga push button. Kita cari di library, kolom library ini. Kita pick, kita ketik. Yang pertama adalah ATmega 8535. Klik 2 kali, maka muncul di kolom device. Yang kedua ada LCD. Kita cari yang 16x2 yang ini. Yang ini. Kita klik 2 kali, muncul. Lalu yang ketiga ada push button. Yang paling atas sendiri kita klik 2 kali. Terus setelah itu kita rangkai.
Nah, setelah selesai merangkai, kita juga membutuhkan terminal, yaitu membutuhkan power dan ground di kolom terminal. Power itu untuk LCD. Kita punya satu power di sini. Lalu ground untuk LCD dan push button. Setelah selesai, kita ini putar dulu. Kita rangkai. Ini LCD nomor 2, itu kita hubungkan di power. Sedangkan untuk yang nomor 1 dan nomor 3, kita hubungkan di ground. Untuk yang 456 ini, kita hubungkan di port B, nomor 1, 2, 3. Jadi LCD nomor 4 kita hubungkan di port B nomor 1. Begitu juga untuk yang nomor 5. Begitu juga yang nomor 6. Setelah selesai yang merangkai yang ini, kita rangkai yang nomor D4, D5, D6, D7, nomor 11, 12, 13, 14. Yang 14 ini kita hubungkan di port B nomor terakhir, itu nomor 8. Untuk nomor 13 juga sama, di atasnya. Itu yang nomor 12 juga sama, di 6. Lalu nomor 11 juga. Lalu untuk push button, kita hubungkan di port A. Dan yang ini kita hubungkan di ground. Nah, jadi ini LCD memakai port A, sedangkan push button memakai LCD menggunakan port B, sedangkan untuk push button memakai port A. Setelah selesai merangkai, kita membuat codingan di CodeVision. Ini tampilan awal di CodeVision AFR. Kalau membuat file, itu di kolom File, New. Lalu pilih Project. Oke. Do you want? Yes. Ini kita pilih yang ada ATmega-nya, karena kita pakai ATmega 8535. Klik OK. Ini kita tunggu dulu proses. Nah, setelah muncul seperti ini chipnya dilihat, dikoreksi, atau apakah ATmega 8535 atau bukan. Kalau bukan, diganti menjadi ATmega 8535. Lalu ke bagian kolom port. Di port A, karena kita memakai push button di kolom port A, di bit ke 0, maka ini kita ganti menjadi P. Lalu, untuk port B, karena tadi LCD memakai port B, maka ini kita out-kan semua. Setelah selesai, kita ke alphanumeric LCD. Ini di checklist. Ini diganti juga karakternya menjadi 16. Berhubung tadi LCD kita hubungkan di port B, maka ini diganti menjadi port B. Diganti semua. Semisalnya di LCD-nya di port A, maka tetap port A tidak diganti. Setelah selesai, kita ke bagian program ini, generate, save, dan exit. Ini kita save sebanyak 3 kali dengan nama yang sama. Contoh, Perak
praktikum 4. Save. Praktikum 4. Save. Praktikum 4. Save. Kita tunggu. Lalu akan muncul ini. Lalu kita ke bawah. Nah, kita akan ngoding di sini. Karena push button itu memiliki dua kondisi ketika ditekan dan kondisi ketika dia tidak ditekan, atau 0 atau 1. Dan kita juga menggunakan ground, yang mana ground ketika ditekan, maka dia akan berubah atau menjadi 0. Maka di codingan sini kita memakai pengondisian, yaitu if else. If, jika push button itu dalam kondisi 0, pin A. Kenapa pin A? Karena push button itu letaknya tadi di port A. Tuh, pin A 0, kondisi sama dengan 0. Maka, ini enter dulu aja. Maka kita tulis LCD underscore clear. Ini untuk membersihkan layar LCD. Lalu LCD underscore go to XY. Ini kita isi semisal koordinatnya X-nya 5, Y-nya 0. Nih. Lalu LCD SF. Ini semisal isi tulisannya menampilkan teksnya itu teknik. Setelah pengondisian 0, kita juga membuat else-nya. Ini kita copy aja. Kita ganti ini di koordinat 4. Dan ini kita ganti tulisannya informatika. Setelah selesai, nah seperti ini hasilnya. Kita ke project, lalu kita compile. Di sini tertera bahwa no errors dan no warnings. Maka kita checklist OK. Setelah itu kita ke build all. Nah, ini juga kita OK. Nah, setelah ini selesai, kita ke Proteus untuk mengisi ATMega-nya menggunakan hasil codingan ini. Nah, ini kita kembali ke tadi ya. Kita klik ATMega-nya. Kita pilih program file. Kita ke praktikum 4. Open. Klik OK. Nah, ini kondisi di mana hasil codingan sudah masuk di ATMega. Kita coba jalankan. Nah, muncul informatika. Ketika push button tidak ditekan, maka dia akan muncul informatika. Tapi ketika dia ditekan, maka dia akan memunculkan tulisan teknik. Ini kan berkedip ya. Semisal ingin tidak berkedip, maka kita tambahkan di codingannya
dengan kata delay. Kita coba matikan dulu, lalu kita kembali ke kode Vision. Nah, ini kita menambahkan delay. Sebelum itu kita menuliskan include-nya terlebih dahulu di atas, yaitu hashtag pagar include delay.h. Setelah selesai, kita ke bawah untuk menambahkan delay-nya. Delay underscore ms 100, lalu delay underscore ms 100. Lalu kita build all, project build all. No errors, no warnings. Oke, kita kembali ke Proteus. Kita klik, kita ganti filenya, diupdate filenya. Setelah itu kita oke. Kita coba mulai. Nih, ini ketika setelah ditambahkan delay, teksnya tidak berkedip. Ini push button ketika ditekan. Jika tidak ditekan, maka seperti ini. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan diperhatikan waktu pengumpulannya. Terima kasih.